berapalah penghasilan nih Mbah. Sementara Mas Ahmed harus ngidupin anak istri. Ya kalau ada netizen ini yang mau bantu. Ya begini, kalau enggak kita buka suara, siapa lagi yang membantu Mbah Den? Bahkan banyak sekali yang menghujat. Bahkan orang dekatnya sendiri, termasuk kita bilang itu siapa itu yang selalu Gus Baron. Bukan, Gus itu Baron yang kan dulu kena pernah ajab juga, gabung Mbah. sama siapa ini, alah kita bilang ini, itu dia selalu lep-lep, itu dia apa itu ceritanya? Suroto. Bukan, Joko Arek. Nah Oh, seperti itu itu. sudah lama itu Mbah. Iya, tapi kan begini ya, dia ini bukan kita bilang bukan mendoakan ya, kita begini ya, sesama Muslim ya. Iya. Ya apalagi ini bulan puasa ya. Jangankan kita bilang kan Gus Samsudin sama Joko Arek ini kan tidak, Gus Samsudin tidak musuh Joko Arek. Oh iya, malah dinaikkan loh, tapi Mbah. Joko Arek yang selalu menyerang. Iya. Nah begitu, sama seperti si pesulap merah Joko Arek ini. Ya udah Mbak, di kesempatan ini jangan-jangan Joko Arek juga yang buat siapa nih? Mas Ahmed seperti ini. Nah inilah yang kita nggak tahu. Joko Arek saya tahu spiritual juga kan Mbak? Iya, memang dia spiritual juga ya. Tapi begini ya, beda sekali ya. Kalau Gus Samsudin ini dia orangnya memang luar biasa. Saya akui, karena dia dihina orang, dihujat orang, tetap sabar. Ya, tidak mau dia membalas. Nah, inilah sebenarnya yang patut dicontoh. Jadi, ada musibah seperti gini Mbak Den, wajar kita tolong, bukan kita makin ikut menyerang atau menghujat ya. Nah, apalagi ini ya, Lebaran sudah dekat, kita sesama bagaimana ya, saling bermusuhan gitu ya, sesama teman lah kita bilang, kan termasuk teman kita bilang seperti Joko Arek sama Samsudin ini. Mbah, ya, saya mau kasih tahu Mbah ini, Joko Arek itu udah nggak bisa diharap lagi Mbah. Iya, nggak bisa Hatinya diharap. itu udah gelap ya Mas Ahmed ya. Iya. Nah, gimana pandangan panjenengan soal Joko Arek? Berapa kali panjenengan disindir-sindir, habis. Iya, tapi begini ya, kalau saya balas, ya, saya seperti jahatnya seperti mereka. Nah, begitu. Namanya kalau saya sama seperti Gus Samsudin, ya, saya tidak begitu ngopeni kali. Tapi kalau sudah keterlaluan, habis saya buat seperti si pesulap merah. Nggak peduli saya. Ya, sampai dengan detik ini kan Mbak masih menyoal tentang Gus Samsudin juga dia Mbah. Ya. Nah, tapi begini ya. Panjenengan mau ngapain ayo sama Joko Arek? Ya kita lihat saja. Itu nanti kan karma kan ada, ya. Karma ada masing-masing. Ya, Mas Ahmed maunya gimana? Orang-orang yang memusuhin Gus Samsudin dan bahkan salah satunya menjadi orang yang membuat Anda seperti ini. Nah, maunya gimana sama musuh Kita itu? ikut seperti Abah. Kita buat sadarkan saja dia, jangan kita Sadarkan. Ya, walaupun itu. memang kondisi panjenengan yang buat orang-orang itu gitu. Ya. Panjenengan ridho, ikhlas. Kalau misalkan mata panjenengan itu hilang. Ya, kita ikut seperti kata Abah Gus Samsudin. Apa katanya coba? Jangan kita balas orang dengan kejahatan. Kita sadarkan saja dia. Iya. Nah itu yang perlu ya. Itu pada netizen juga ya, nggak perlu kita saling sifat iri, dengki, dendam itu kalau bisa kita jauhkan. Orang mau melakukan itu terhadap kita ya biari monggo. Toh nanti kan ada balasannya masing-masing seperti itu. Karmanya kan ada. Jadi begitu. Mbah, ini kan Mas Ahmed ini kan walaupun kondisi seperti ini, saya mau tanya nih sama Mas Ahmed nih. Mas Ahmed, panjenengan masih ikhlas, masih mau menjalanin nggak? Ibaratnya mendukung, menyuarakan kebenaran, kebaikan-kebaikan daripada Gus Samsudin. Masih tetap. Apa panjenengan alasannya kenapa panjenengan masih tetap bersuara untuk Abah Gus Samsudin? Karena Abah Gus itu orangnya tidak pernah bersalah, tidak pernah membuat yang aneh-aneh. Dia benar-benar guru besar yang hati yang suci, yang lembut, tidak pernah dendam. Ini katanya dari musuh-musuhnya ini ya, orang yang membenci Gus Samsudin. Iya. Panjenengan dibayar, makanya panjenengan terus ngomongin kebaikan atau hal-hal yang positif Gus Samsudin. Tidak ada spesial pun dibayar untuk dari Abah. Nggak ada dibayar dari pihaknya Gus Samsudin. Sumpah lillahi ta'ala. Iya. Nah, ini Mbak Hilo ya. Mbak Hilo juga ini. Saya mau nyumpahin nih. Mbak Hilo ada dibayar sama Gus Samsudin sampai dengan detik ini menyuarakan Gus Samsudin oporah. Lah,
Kalau dibilang dibayar ya, saya saat ini sedang menyiapkan Padepokan Nuswantoro 2. Saya tidak memungut biaya dari Mbah Den. Itu Gitu. bahkan biaya saya sendiri. Oh. Nah, ini sedang saya lakukan. Seperti itu. Jadi kan ini Mbah Ilo di tengah masyarakat, di tengah netizen ini kan gonjang-ganjing, Mbah. Ya. Dari musuhnya Abah Gus Samsudin yang menganggap Gus Samsudin ini adalah seorang yang dukun, ya ilmu hitam, padahal tidak seperti itu, Mbah. Nah, ini Mas Hamed ya, Mas Hamed. Panjenengan kata netizen udahlah, gak usah lagi ngapain Gus Samsudin. Udah kapok kan? Udah berapa hari ini nggak ketok neng YouTube. Nah, jangan-jangan kena serang gitu. Makanya netizen bilang, udah aja, nggak usah lagi bahas-bahas Gus Samsudin. Piye? Selagi Gus Samsudin belum keluar dari penjara dan belum bisa membasmi yang sesat, kita tetap ikut berobat Gus Samsudin. Ya kan ada penerusnya itu, yang sebelah itu, Ki Suroto. Piye coba? Itu dia buat penerus, dia untuk mengambil kesempatan kesempitan. Panjenengan lagi sakit loh, nggak boleh ngomongnya yang jelek-jelek. Gimana, Mbak? Jangan. Begini Mas Hamed. Coba, Mbak. Mas Hamed pun saya kasih saran juga. Kita tidak boleh prasangka buruk terhadap orang. Mungkin dia saat ini Ki Suroto ya, untuk melawan musuh-musuhnya Mbah Den mungkin belum sanggup. Seperti itu. Bisa jadi Mas Hamed. Nah, intinya kita bagaimana ya biar supaya nanti Mas Hamed pulih nanti, insya Allah nanti kita cari bola matanya di mana disembunyikan atau dibuang di hutan atau di mana. Nanti Mas Hamed saya tanya di mana tempat Mas Hamed bertempurnya ya. Nanti Mas Hamed tunjukkan. Mungkin nggak, kalau memang dibuang nggak jauh dari sekitar situ ya. Kemungkinan. Insya Allah nanti kalaupun nanti itu udah bersemut-semut atau bagaimana, insya Allah nanti saya bersihkan. Kemudian Karena kan ini kan Mbak Ilo ada kaitannya dengan ilmu hitam ya. Berarti ini kan disimpan di tempat yang gaib ya, maka ya bisa jadi nah, ya. Tapi intinya Mas Hamed nanti di mana tempat bertempurnya kasih tahu. Nanti saya terawang di mana nanti bola mata itu sebelah lagi berada begitu. Mas Hamed. Tapi kalau boleh saran nih dari Mbah Ilo, ini kan Mas Hamed udah terkapar seperti ini. Ya. Nanti kalau misalkan ada dalam waktu dekat Mbah Ilo berhasil mengembalikan mata Mas Hamed, kira-kira Mas Hamed boleh nggak Mbah Ilo seperti biasa ke hutan sendiri, ya, ke manalah ke belakang Padepokan sendiri, boleh nggak menurut Mbah Ilo? Ya begini ya berhati-hatilah, berhati-hati. Kalau bisa gunakan bawa teman. Jadi apabila ada musuh datang bisa kita bilang yang melaporkan gitu nanti, atau terhadap Mbah Ilo ataupun kepada santri-santri yang lain begitu. Oke. Itu Mas Hamed. Jadi memang kondisi Mas Hamed saat ini lagi kritis, teman-teman yang mau membantu silakan. Karena Mas Hamed juga punya keluarga, punya anak. Eneng piro Mas Hamed anak Dua ya. Panjenengan ini kan kerjanya sama orang juga ya Mas Hamed ya. Jadi kalau kondisi seperti ini gara-gara membantu Gus Samsudin diserang sama dukun-dukun seperti itu, Mas Hamed nggak ada menyalahkan siapa-siapa, karena beliau ini ya lillahi ta'ala memang benar-benar mau membantu Gus Samsudin seperti itu ya Mas Hamed ya. Iya betul. Oke, jadi Mas Hamed gimana kondisinya setelah dikasih daun apa jenenge Mbah? Daun kecubung wulung. Daun kecubung. Petinya udah hilang, cabut aja nggak apa-apa. Nah, udah lumayan. Oh, nampak matanya udah mulai nampak ya nampaknya. Itu bagaimana itu urat-uratnya itu dia karena kosong matanya itu macam mana? Serupa kita kena iris gitu ya kan, denyut-denyut darahnya apa gitu. Berarti ini gitu. bisa dicopot setelah dimasukin bola mata yang tadi bisa ditemukan gitu ya Pak? Ya nanti kita kalau main ketemu bola matanya, insya Allah nanti kita pulihkan lagi gitu. Kita ritualkan, kita masukkan lagi gitu. Iya. Ya. Oke. Jadi biarkan Mas Hamed dulu istirahat di sini. Biarkan. Nah karena kita pun di sini lama-lama ya. Dia ini sangat lelah. Biar istirahat dulu. Itu ada buah-buahan itu. Silakan nanti Mas Hamed. Saya ada keperluan juga sama Mbah Ilo terkait dengan
Gus Samsudin saat ini gimana kondisinya, sama Mbah Hilo katanya kayak mana progres pembangunan pondoknya. Iya. Mas Samet, kami izin pamit dulu, kami di depan nggak apa-apa ya? Ya Mbah Hilo ya. Iya, Ayo, iya. ayo. Bismillah. Ayo kita izin pamit ya Mas Samet. Oke, kita sama Mbah Hilo kita mau ke sana teman-teman. Nah. Oke. Berapalah penghasilan nih Mbah? Sementara Mas Ahmed harus ngidupin anak istri. Ya kalau ada netizen ini yang mau bantu. Ya begini, kalau enggak kita buka suara, siapa lagi yang membantu Mbah Den? Bahkan banyak sekali yang menghujat. Bahkan orang dekatnya sendiri, termasuk kita bilang itu siapa itu yang selalu Gus Baron. Bukan, Gus itu Baron yang kan dulu kena pernah ajab juga, gabung Mbak. sama siapa ini, alah kita bilang ini, itu dia selalu lep-lep, itu dia apa itu ceritanya? Suroto. Bukan, Joko Arek. Nah seperti itu sudah lama itu Mbak. Iya, tapi kan begini ya, dia ini bukan kita bilang bukan mendoakan ya, kita begini ya, sesama Muslim ya. Iya. Ya apalagi ini bulan puasa ya, jangankan kita bilang kan Gus Samsudin sama Joko Arek ini kan tidak, Gus Samsudin tidak musuhi Joko Arek. Oh iya, malah dinaikkan loh, tapi Mbak. Joko Arek yang selalu menyerang. Iya. Nah begitu, sama seperti si pesulap merah Joko Arek ini. Ya udah Mbak, di kesempatan ini jangan-jangan Joko Arek juga yang buat siapa nih Mas Ahmed seperti ini. Nah inilah yang kita nggak tahu. Joko Arek saya tahu spiritual juga kan Mbak? Iya, memang dia spiritual juga ya. Tapi begini ya, beda sekali ya. Kalau Gus Samsudin ini dia orangnya memang luar biasa. Saya akui, karena dia dihina orang, dihujat orang, tetap sabar. Ya, tidak mau dia membalas. Nah inilah sebenarnya yang patut dicontoh. Jadi ada musibah seperti gini Mbah Den, wajar kita tolong, bukan kita makin ikut menyerang atau menghujat ya. Nah apalagi ini ya, Lebaran sudah dekat, kita sesama bagaimana ya, saling bermusuhan gitu ya, sesama teman lah kita bilang, kan termasuk teman kita bilang seperti Joko Arek sama Samsudin ini. Mbah, saya mau kasih tahu Mbah ini, Joko Arek itu udah nggak bisa diharap lagi Mbah. Iya, nggak bisa diharap. Hatinya itu udah gelap ya Mas Ahmed ya. Iya. Nah, gimana pandangan panjenengan soal Joko Arek? Berapa kali panjenengan disindir-sindir, habis. Iya, tapi begini ya, kalau saya balas, ya, saya seperti jahatnya seperti mereka. Nah, begitu. Namanya kalau saya sama seperti Gus Samsudin, ya, saya tidak begitu ngopeni kali. Tapi kalau sudah keterlaluan, habis saya buat seperti si pesulap merah, nggak peduli saya. Ya, sampai dengan detik ini kan Mbak masih menyoal tentang Gus Samsudin juga dia Mbah. Ya. Nah, tapi begini ya. Panjenengan mau ngapain ayo sama Joko Arek? Ya kita lihat saja. Itu nanti kan karma kan ada, ya. Karma ada masing-masing. Ya, Mas Ahmed maunya gimana? Orang-orang yang memusuhin Gus Samsudin dan bahkan salah satunya menjadi orang yang membuat Anda seperti ini. Nah, maunya gimana sama musuh kita itu? Kita ikut seperti Abah. Kita buat sadarkan saja dia, jangan kita sadarkan. Ya, walaupun itu memang kondisi panjenengan yang buat orang-orang itu gitu. Ya. Panjenengan ridho, ikhlas. Kalau misalkan mata panjenengan itu hilang. Ya, kita ikut seperti kata Abah Gus Samsudin. Apa katanya coba? Jangan kita balas orang dengan kejahatan. Kita sadarkan saja dia. Iya. Nah itu, itu yang perlu ya. Itu pada netizen juga ya, nggak perlu kita saling sifat iri, dengki, dendam itu kalau bisa kita jauhkan. Orang mau melakukan itu terhadap kita ya biari monggo. Toh nanti kan ada balasannya masing-masing seperti itu. Karmanya kan ada. Jadi begitu. Mbah, ini kan Mas Ahmed ini kan walaupun kondisi seperti ini, saya mau tanya nih sama Mas Ahmed nih. Mas Ahmed, panjenengan masih ikhlas, masih mau menjalanin nggak? Ibaratnya mendukung, menyuarakan kebenaran, kebaikan-kebaikan daripada Gus Samsudin. Masih tetap. Apa panjenengan alasannya kenapa panjenengan masih tetap bersuara untuk Abah Gus Samsudin? Karena Abah Gus itu orangnya tidak pernah bersalah, tidak pernah membuat yang aneh-aneh. Dia benar-benar guru besar yang hati yang suci, yang lembut, tidak pernah dendam.
Ini katanya dari musuh-musuhnya ini ya, orang yang membenci Gus Samsudin. Iya. Panjenengan dibayar, makanya panjenengan terus ngomongin kebaikan atau hal-hal yang positif Gus Samsudin. Tidak ada spesial pun dibayar untuk dari Abah. Nggak ada dibayar dari pihaknya Gus Samsudin. Sumpah lillahi ta'ala. Iya. Nah, ini Mbah Hilo ya. Mbah Hilo juga ini, saya mau nyumpahin nih. Mbah Hilo ada dibayar sama Gus Samsudin sampai dengan detik ini menyuarakan Gus Samsudin oporah. Lah, kalau dibilang dibayar ya, saya saat ini sedang menyiapkan Padepokan Nuswantoro 2. Saya tidak memungut biaya dari Mbah Den. Itu bahkan biaya saya sendiri. Nah, ini sedang saya lakukan. Seperti itu. Jadi kan ini Mbah Hilo di tengah masyarakat, di tengah netizen ini kan gonjang-ganjing, Mbah. Ya. Dari musuhnya Abah Gus Samsudin yang menganggap Gus Samsudin ini adalah seorang yang dukun, ya ilmu hitam, padahal tidak seperti itu, Mbah. Nah, ini Mas Hamed ya, Mas Hamed. Panjenengan kata netizen udahlah, gak usah lagi ngapain Gus Samsudin. Udah kapok kan, udah berapa hari ini nggak ketok neng YouTube. Nah, jangan-jangan kena serang gitu. Makanya netizen bilang, udah aja, nggak usah lagi bahas-bahas Gus Samsudin. Kipi. Selagi Gus Samsudin belum keluar dari penjara dan belum bisa membasmi yang sesat, kita tetap ikut membantu Gus Samsudin. Ya kan ada penerusnya itu, yang sebelah itu Ki Suroto. Piye coba? Itu dia buat penerus, dia untuk ngambil kesempatan kesempitan. Panjenengan lagi sakit loh, nggak boleh ngomongnya yang jelek-jelek. Gimana, Mbak? Begini Mas Hamed. Coba, Mbak. Mas Hamed pun saya kasih saran juga. Kita tidak boleh prasangka buruk terhadap orang. Mungkin dia saat ini Ki Suroto ya untuk melawan musuh-musuhnya Mbak Den mungkin belum sanggup. Seperti itu. Bisa jadi Mas Hamed. Nah, intinya kita bagaimana ya biar supaya nanti Mas Hamed pulih nanti insya Allah nanti kita cari bola matanya di mana disembunyikan atau dibuang di hutan atau di mana nanti Mas Hamed saya tanya di mana tempat Mas Hamed bertempurnya ya. Nanti Mas Hamed tunjukkan. Mungkin nggak kalau memang dibuang nggak jauh dari sekitar situ ya. Kemungkinan. Insya Allah nanti kalaupun nanti itu udah bersemut-semut atau bagaimana insya Allah nanti saya bersihkan kemudian karena kan ini kan baik loh ada kaitannya dengan ilmu hitam ya, berarti ini kan disimpan di tempat yang gaib ya, maka ya bisa jadi ya. Tapi intinya Mas Hamed nanti di mana tempat bertempurnya kasih tahu, nanti saya terawang di mana nanti bola mata itu sebelah lagi berada begitu. Mas Hamed. Tapi kalau boleh saran nih dari Mbah Hilo, ini kan Mas Hamed udah terkapar seperti ini. Nanti kalau misalkan dalam waktu dekat Mbah Hilo berhasil mengembalikan mata Mas Hamed, kira-kira Mas Hamed boleh nggak Mbah Hilo seperti biasa ke hutan sendiri, ya, ke manalah ke belakang padepokan sendiri, boleh nggak menurut Mbah Hilo? Ya begini ya berhati-hatilah, berhati-hati kalau bisa gunakan bawa teman. Jadi apabila ada musuh datang bisa kita bilang yang melaporkan gitu nanti atau terhadap Mbah Hilo ataupun kepada santri-santri yang lain begitu. Itu Mas Hamed. Jadi memang kondisi Mas Hamed saat ini lagi kritis. Teman-teman yang mau membantu silakan karena Mas Hamed juga punya keluarga, punya anak. Eneng piro Mas Hamed anak dua ya. Panjenengan ini kan kerjanya sama orang juga ya Mas Hamed ya. Jadi kalau kondisi seperti ini gara-gara membantu Gus Samsudin diserang sama dukun-dukun seperti itu, Mas Hamed nggak ada menyalahkan siapa-siapa, karena beliau ini ya lillahi ta'ala memang benar-benar mau membantu Gus Samsudin seperti itu ya Mas Hamed ya. Iya betul. Oke, jadi Mas Hamed gimana kondisinya setelah dikasih daun apa jenenge Mbah? Daun kecubung wulung. Daun kecubung. Pedihnya udah hilang cabut aja nggak apa-apa. Udah lumayan. Nampak matanya udah mulai nampak ya nampaknya. Itu apa bagaimana itu urat-uratnya itu dia karena kosong matanya itu macam mana serupa kita kena iris gitu ya kan
denyut-denyut gitu, darahnya apa gitu. Berarti ini gitu. bisa dicopot setelah dimasukin bola mata yang tadi bisa ditemukan gitu ya, Bang? Ya nanti kita kalau main ketemu bola matanya, insya Allah nanti kita pulihkan lagi gitu. Kita ritualkan, kita masukkan lagi gitu. Iya. Ya. Oke. Jadi biarkan Mas Hamid dulu istirahat di sini. Biarkan. Nah, karena kita pun di sini lama-lama ya, dia ini sangat lelah. Biar istirahat dulu. Itu ada buah-buahan itu. Silakan nanti Mas Hamid. Mas Hamid. Saya ada keperluan juga sama Mbah Ilo terkait dengan Gus Samsudin saat ini gimana kondisinya, sama Mbah Ilo katanya kayak mana progres pembangunan pondoknya. Iya. Mas Hamid, kami izin pamit dulu, kami di depan nggak apa-apa ya? Ya Mbah Ilo ya. Ayo. Ayo. Bismillah. Ayo kita izin pamit ya Mas Hamid. Oke. Setelah sama Mbah Ilo kita mau ke sana teman-teman. Oke.